Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahaskan ya topik yang kita sebut dengan solusi radial. Ya, nah kita sudah bahas ya pada pertemuan sebelumnya di sini bahwa kalau kita membahas suatu bentuk eh, persamaan Schrödinger pada koordinat sferis ya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini pada pertemuan 21 di sini ya. Nah, ini sorry. Ini ya, kita bisa cek. Nah, dari persamaan 14 itu, nah bisa kita jadikan ya dua persamaan, yaitu persamaan radial di persamaan 16 itu, yang mana persamaan radialnya ini tentu saja itu bergantung dengan bentuk potensialnya apa, gitu ya. Nah, ini kita kopas saja. Nah, ini ya, itu ya. Ini itu ya, sangat bergantung pada potensialnya apa. Kemudian kalau solusi yang angular ya, itu sudah kita selesaikan ya pada persamaan 17 ini. Solusi angular ini solusinya itu adalah sebagai berikut ya. Nah, ini solusi angularnya seperti ini, spherical harmonic function. Nah, sekarang kita bahas solusi radialnya. Sini ya. Ini. Jadi solusi radial ini sangat bergantung pada bentuk potensialnya itu bagaimana. Eh, ini ya. Nah, seperti itu. Sangat sangat bergantung sekali pada bentuk potensialnya. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita bahas pelan-pelan ya, karena ini agak rumit. Nah, oke. Nah, kalau kita lakukan perkalian ya, kita kalikan dengan R ya. Ini kita kalikan R. Nah, ini kita kalikan dengan R besar. Ini kita kalikan dengan R besar. Maka ini akan hilang dengan ini ya. Sehingga kita akan punya persamaan radial yang bentuknya itu ya sebagai berikut ya. Nah, ini jadinya adalah DDR ini ya, R kuadrat, DR besar, DR ini dikurangi 2M R kuadrat R besar dibagi dengan H bar kuadrat, nah, dikalikan VR minus E, nah, ini sama dengan L plus 1 dikalikan R besar ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ingat kita belum membahas potensialnya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk mempermudah permasalahan ini, ya kita lakukan pergantian variabel ya. Ini ganti variabel, apa variabel yang ini kita ganti. Nah, ini kita lakukan permisalan ya, bahwa bahwa apa? Bahwa U dikalikan R itu sama dengan dia. Nah, kita tulis ini R kecil dikalikan R besar R. Nah, seperti ini. Gitu ya. Maka tentu saja nanti perumusannya kita akan jadikan ini menjadi persamaan Schrödinger baru, gitu ya. Nah, kalau begitu, kita perlu lakukan operasi pada ini. Nah, nanti jadinya seperti apa? Karena persamaan diferensialnya itu sedikit rumit ya. Maka dari sini kita perlu hitung dulu DR besar dibagi DR kecil gini ya. Nah, ini maka di situ R-nya itu adalah, kalau kita masukkan ya, berarti di sini R besarnya, nah ini D, ini bisa kamu tulis menjadi U dibagi R ya. Mendapatkan bahwa R besar itu sama dengan U kecil dibagi R. Gitu ya. Maka kalau begitu nanti kita bisa cari. Nah, variabel yang kita kasih tanda tanya di sini, D per DR, R kuadrat, DR besar, DR kecil. Nah, kita satu-satu saja. Pertama kita cari dulu DR besar per DR kecilnya ini. Dia. Nah, itu hasilnya berapa? Gitu ya. Maka di sini kan R-nya bergantung pada U ya. Berarti di sini R-nya kita turunkan dulu terhadap U, kemudian U-nya turunkan terhadap R. Iya. Ini berarti kalau kita turunkan terhadap eh, U, gitu ya, itu jadinya bagaimana? Nah, tuh, itu ya. Atau kita bisa langsung turunkan saja ya, kalau kita ini turunkan terhadap R ya. Nah ini, sorry, ini langsung turunkan aja ya. Berarti ini DDR, R besarnya itu adalah U
per R gini ya. Nah, ini U-nya bisa. Nah, U-nya di situ ya, kita perlu hati-hati ya, bahwa U-nya itu adalah fungsi R juga ya. Nah, jadi kita perlu eh, menggunakan aturan pembagian dalam dalam proses penurunan kita. Yaitu yang pertama, ini ya, tentu saja U-nya kita turunkan dulu, boleh. R-nya dibiarkan, R, DU, DR, lalu dikurangi. Nah, kemudian R-nya kita, apa namanya, R-nya kita turunkan, ya, U-nya kita biarkan. Nah, U, DR, DR. Nah, seperti ini ya, dibagi yang V. Nah, V itu yang bagian bawah ini. Nah, yang pembagian ini dikuadratin kan? Nah, ini kan kalau kita ikutin aturan kalkulus ya. Nah, turunan dari dua variabel. U-nya itu fungsi R, R-nya jelas R, fungsi R juga. Maka dari sini kita bisa tuliskan ya, ini kan per R kuadrat. Berarti kan ini R dibagi R kuadrat ya, DU DR, ini U per R kuadrat ya, DR bagi DR kan 1. Atau turunan R terhadap R kan 1. Atau kita bisa tuliskan ini menjadi, ini ya, sama dengan tuh R dibagi R kuadrat, ya seper R. Ya, seper R, DU DR, terus dikurangi U per R pangkat 2. Ya. Nah, itu. Misalkan ini persamaan 3. Gitu. Nah, kemudian kita dikalikan dengan R kecil kuadrat ini. Nah, kita kalikan itu. Berarti kan ini R kuadrat, DR, R kecil. Ini ya, kita kalikan tuh. R kuadrat, DR besar, DR kecil kan ini tadi. Seper R kecil, DU DR, min U per R kuadrat. Oh ya, R kuadrat dikalikan seper R, ya R. Nah, DU DR, R kuadrat dibagi R kuadrat, ya 1. U ya. Nah, jadi kan ya. Nah, langkah terakhir kita turunkan lagi terhadap DDR itu. Nah, sesuai kita mau kan ini kan. Yaitu, nah ini kita tuliskan ya. DDR ini R kuadrat, DR besar, DR kecil, ini sama dengan, itu ya, kita turunkan lagi ya. Di sini DDR, jadi kan R, DU DR, nah, di sini U kan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita turunkan dulu suku yang pertama ya. Berarti ini DDR, ini R, DU, DR, ini kan ya. Seperti itu ya. Nah, ini kita bisa turunkan dulu yang DUDR, boleh. Nah, ini R, berarti kan D2, D per DR, kan kita turunkan ya. Tuh, DUDR. Nah, ini kan. Nah, ditambah yang DUDR-nya dibiarkan, uh, R-nya diturunkan. R diturunkan terhadap R. Nah, ini kan. Nah, ini kan DU, DR ya. Nah, ini kan sama ini habis ya. Turunan R terhadap R kan 1. DUDR, ini kan habis juga ya. Maka kita punya di sini sama dengan sisanya R, D kali D kan D2U ya, dibagi DR pangkat 2. Nah, itu ya. Nah, ini kan, tuh. Ini persamaan 4. Gitu ya. Nah, sehingga kita bisa modifikasi tadi. Nah, kita bisa modifikasi ya. Nah, dari persamaan eh, berapa tadi? Nah, ini dari persamaan 1 ini bisa kita modifikasi ya dengan persamaan 4 nih. Sehingga persamaan 4 kalau kita substitusikan ke persamaan 1, nah itu jadi bagaimana? Nah, itu ya, suku pertamanya yang ini itu sudah kita jadikan seperti ini. Jadi makanya kita pertama tuliskan yaitu R D2U DR kuadrat ya. Nah, suku yang kedua itu ini min 2M R kuadrat ya. Ini kan bar kuadrat itu kan dikalikan R besar ya. R besarnya itu adalah U kecil dibagi R. Nah, ini ya. Tuh. Lalu dikalikan V. Apa itu? Dikalikan V fungsi R, gini kan, dikurangi E. Nah, itu sama dengan apa ini? LL plus 1, ini ya, dikalikan R besar. LL plus 1, R besar tadi kan U per R. Iya, tuh. Nah, iya, tuh. Nah, seperti itu. Oke ya. Oke, ini kan bisa kita bagi ya, R kuadrat dibagi R, sisa R ya. Tuh.
Maka, nah dari sini nanti ini, tuh ya, bisa kita permainkan lagi ya. Maka ini jadinya yang sama-sama U kita kumpulkan ya. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kiri gitu ya. Nah, itu E-nya saya pindahkan ke ruas kanan. Nah, ini jadinya R D2U DR kuadrat. Lalu yang ada E-nya itu. Berarti kan ini min 2M per habar kuadrat kali E. Ya, ini kan min kali min kan plus ya. Pindah ke kanan jadi minus ya. Minus E dikalikan U gitu ya. Nah, lalu sisanya yang ini itu kan min 2M R per habar kuadrat. Ini ya. Loh, sorry, ini ada min 2M per habar kuadratnya ya. Jangan lupa juga ya. Itu kan ada min 2M E per habar kuadrat. Ini ya, per apa? Per habar kuadrat dikalikan U. Nah, gitu kan. Lalu ini dikalikan VR kan. Nah, ini ya, VR dikalikan U. Yang ini pindah ke ruas kiri. Nah, ini LL plus satunya itu. Nah, itu ya. Dikurangi LL plus 1 per R. Nah, ini ya. Jadi seolah-olah kita ingin membuat persamaan Schrodinger yang baru. Gitu. Nah, coba kita cek di sini. Persamaannya jadi seperti ini. Gitu kan. Nah, bagaimana kita menyederhanakan lebih lanjut dari sini? Tuh ya. Nah, coba kita lakukan operasi seperti ini. Nah, ini ya. Kita kalikan yang ini, kita kalikan ini aja. Tuh ya. Nah, kita kalikan apa ini? Ini ada E-nya tuh ada R-nya juga loh ya. Ini sorry, ini ada R-nya juga ini. Lupa saya. Nah, ini ya. Nah, ini ya, ini sudah ya, seperti ini ya. Oke. Nah, coba kita kalikan dengan ini. Ini biar ini saya ingin ini kalikan dengan min H bar kuadrat per 2 ME. Nah, dikalikan, sorry, E-nya nggak usah. Nah, dikalikan 2MU, ini ya, ini U kalikan R. Nah, gini kan ya. Ini orang sekarang saya kalikan dengan itu. R-nya coret, H bar kuadratnya coret, 2M-nya juga coret. Kalau yang kiri diperlakukan seperti itu, maka yang ruas sini juga harus kita perlakukan dengan cara yang sama dong. Nah, maka ini itu kita kalikan ya, min H bar kuadrat per 2M. Ya, oh ini U-nya nggak usah ya. Kita nggak usah kalikan dengan U. Nah, jadi sisa U-nya biarkan saja. Nah, ini dikalikan dengan R. Gitu ya. Maka suku yang pertama ini kan menjadi seperti ini. Ini ya. Yang ini kan menjadi min H bar kuadrat per 2M. Gitu ya. Dikalikan D2U per DR pangkat 2. Nah, suku yang kedua ini kan menjadi seperti ini. Itu ya. Ini ini kan minus, kalikan dengan minus, itu positif ya. Jadinya H kuadrat per 2M-nya bisa saling mencoret. Nah, maka sisa apa itu? Plus, ini ya, VR dikalikan U, gitu ya. Nah, ini dikurangi yang ini. Nah, ini min dikalikan min yang ini juga plus ya. Jadinya itu plus H kuadrat per 2M R kuadrat L plus 1 dikalikan U. Nah, itu sama dengan E dikalikan U. Nah, itu ya, seperti itu. Oke ya, itu jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. U-nya kita keluarkan, maka ini akan menjadi gini. Nah, min H bar kuadrat per 2M ya. Di sini D2U DR kuadrat. Nah, itu V-nya saya keluarkan di sini. PR tambahkan H bar kuadrat per 2M. Ini L plus 1 ya. Ini dibagi, ini ya, dibagi berapa itu? Dibagi R kuadrat. Nah, ini ya, ini U sama dengan E dikalikan U.
Iya. Nah, coba kita lihat baik-baik persamaan ini. Ini kan mirip dengan persamaan Schrödinger. Iya, ini persamaan Schrödinger dengan potensial V. Nah, tapi kan kok itu ada suku tambahannya, Mas? Nah, mana tuh suku tambahannya? Kok ada itu? Nah, inilah itu berperan sebagai potensial yang kita sebut dengan potensial dengan suku sentrifugal, ya. Ini potensial sentrifugal, gitu. Itu ya. Nah, itu ya. Nah, kita sebut dengan VS gitu ya, potensial sentrifugal. Nah, gabungan keduanya itu yang namanya potensial efektif, gitu ya. Nah, gabungan potensial radial dengan potensial sentrifugal itu namanya potensial efektif. Nah, kita punya sekarang potensial efektif. Nah, di sini ya, itu adalah sebagai berikut. Ini ya, yaitu potensial radialnya tambahkan sentrifugal termnya. Nah, Habar kuadrat per 2M L L plus 1 dibagi dengan R pangkat 2. Itu ya. Nah, ini. Seperti itu. Ini ya. Nah, ini. Itu persamaan 5. Nah, yang ini kita sebut ini persamaan 6. Itu ya. Itu. Ya. Seperti itu. Nah, potensial sentrifugal ini maksudnya bagaimana? Potensial sentrifugal ini. Jadi kalau kita punya sistem radial, iya, boleh nah kita bisa anggap itu berupa lingkaran ya, yang berbentuk jari-jari. Nah, ini menunjukkan kecenderungan bahwa suatu partikel itu ada kecenderungan untuk lepas dari lintasannya, gitu ya, atau dia away from the origin. Nah, itu yang namanya sentrifugal, gitu ya. Nah, ini itu perannya itu seperti gaya semu dalam mekanika klasik, gitu. Ya, sebagaimana kalau kita bisa pelajari mekanika klasik, bumi mengelilingi matahari, ya, sebagaimana ini. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja nanti kalau kita bahas lebih lanjut, ini tentu saja ada suku VR-nya ini. Lagi-lagi suku VR-nya inilah yang nanti itu menentukan pembahasan daripada solusi radialnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mau bentuk seperti apa yang kita mau sekarang? Nah, dari bentuk ini. Nah, itu pertanyaannya. Itu ya. Bentuk seperti apa yang kita mau? Potensial radial. Nah, seperti apa yang kita inginkan? Nah, itu ya. Tuh, itu ya. Nih. Oke. Tentu saja ya kita boleh ya membahas apa namanya lebih lanjut ya tentang ini ya. Nah, kita bahas apa enaknya. Nah, kita bisa bahas salah satu sistem eh, yang sederhana itu ya. Boleh apa namanya? Boleh kita bisa bahas sistem yang langsung mengacu pada sistem yang kompleks itu juga boleh, nggak masalah. Itu ya. Nah, apapun itu silahkan kalian catat dulu ya penjelasan saya ya. Nah, itu. Oke, ya. Nah, ini. Coba kita eh, coba kita bermain-main dulu ya dengan ini. Nah, misalnya kita bermain-main dulu lah ya dengan misalkan kasus ini misalkan infinite spherical well. Nah, ini ya, ini contohnya. Nah, jadi kita bahas ini. Nah, di mana infinite spherical well ini adalah bentuk variasi dari yang potensial kotak itu. Kalau sebelumnya kan infinite, bukan yang sebelumnya itu kan infinite potensial well ya, yang kotak. Nah, sekarang kita buat yang kalau yang sebelumnya sumur potensial kotak tak hingga, nah sekarang kita punya buat sumur yang bentuknya sferis. Nah, itu ya. Jadi kita bisa anggap di sini suatu potensial ini VR itu definisinya itu bisa nol tak hingga ya. Nah, nol itu pada R-nya itu kurang dari
katakanlah R besar, dan di sini R-nya di tak hingga itu di daerah di luarnya sumurnya, gitu ya. Jadi R lebih dari R besar. Jadi kita bisa jadi kita bisa anggap ya. Jadi kalau kita misalkan punya suatu bola ini ya. Nah, ini bola gitu ya. Nah, ini bola ini mempunyai jari-jari R besar, ini ya, R besar seperti itu. Nah, di dalamnya itu terperangkap suatu partikel, gitu ya, suatu partikel bermasa M, gitu ya. Ini partikel bermasa M, di mana ini di dalamnya potensialnya kita ambil nol, ini ya, sehingga dia nggak bisa keluar. Dan tepat pada dindingnya itu tepat pada kulitnya di sini potensialnya bernilai tak hingga. Nah, kita jaga potensialnya gede banget sehingga dia apa namanya partikel bermasa M ini tidak bisa keluar seperti itu ya. Nah, tentu saja, nah kita langsung saja gunakan persamaan 5 di sini. Nah, itu ya. Dan tentu saja kita ambil potensial V di sini dengan potensial itu V yang bernilai nol. Ya, kita ambil V-nya nol di sini. Karena kita kan hanya di, fokus pada lokasi keberadaan partikel di sini ya. Nah, partikelnya kan ada di dalam bola. Berarti kita ambil potensial yang ada di dalam bola, yaitu V-nya nol. Ya. Nah, maka kalau V-nya sama dengan nol, ya, jadi kita anggap sekarang. Nah, di sini kita fokus di dalam bola, ya. Nah, itu V-nya kan nol kan. Nah, ini sehingga persamaan Schrödinger-nya menjadi, nah, ini ya, maka persamaan Schrödinger itu menjadi gini ya. Nah, ini jadinya gini, kan min Haber kuadrat ini per 2M, jadi ya D2U dr kuadrat. Jadi sebenarnya kita ambil suku ini dengan ambil ininya tuh nol, gitu ya. Sisanya itu tetap, gitu ya, plus apa itu Haber kuadrat ini ya per 2M. Nah, ini L L plus 1 dibagi dengan R kuad. R pangkat 2 ya. U sama dengan E dikalikan U. Nah, ini kan. Nah, kita permainkanlah ini ya. Nah, sehingga kalau kita jadikan di sini min Haber kuadrat per 2M ya, D2U dr pangkat 2 kita kumpulkan U sama U. Jadi gini, jadinya kan gini ya. Haber kuadrat per 2M L L plus 1 ini ya. Ini dibagi dengan R kuadrat. Jadi E-nya pindah ke kiri. Nah, ini E dikalikan U di sini sama dengan nol. Itu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk menyederhanakan masalah ini, nah kita jadikan aja, kalikan aja kedua suku, ini kalikan aja dengan ini ya, kalikan aja dengan min 2M per Haber pangkat 2 ya, kalikan aja itu. Tapi suku pertama akan habis di sini. Nah, di sini sisanya akan menjadi D2U per DR pangkat 2 saja. Gitu ya. Nah, suku yang kedua itu, kalau kita kalikan dengan min 2M per Haber kuadrat, ini jadinya, ini plus ya, ini minus L L plus 1 dibagi dengan R kuadrat ya. Ini kalau kalian cek di sini minus, kalikan minus jadinya positif kan. Nah, jadi positif 2ME per Haber kuadrat gitu ya. Nah, di sini dikalikan U, di sini sama dengan 0. Ya, tuh. Nah, gitu kan. Nah, kita bisa misalkan saja variabel yang ini kan sudah sering kita misalkan ya, kita ambil aja ini K kuadrat gitu ya. Nah, itu K kuadrat, maka dengan demikian variabel K kuadrat di situ kan sama dengan itu kan. K kuadratnya sama dengan 2ME per Haber kuadrat. Nah, maka dari sini, ini ya, ini jadinya K-nya itu sama dengan, ini ya, K-nya sama dengan ini akar
2ME. Nah, habar kuadrat di akar ya, jadinya akar habar. Nah, jadi ya, maka dari sini persamaan ini akan termodifikasi jadi seperti ini kan. Ya, maka ini jadinya ya D2U. Nah, ini per DR kuadrat itu ya. Nah, itu tambahkan, nah itu K kuadrat nih. Saya taruh di sini aja yang positif. Min L plus 1 dibagi R kuadrat dikalikan U sama dengan 0. Ya, nah ini. Tuh. Nah, inilah. Sekarang kita akan menyelesaikan persamaan ini. Nah, oke. Tuh, tuh ya. Nah, kita tandai itu persamaan 5 6. Nah, ini misalkan saja ini persamaan 7 gitu ya. Oke. Oke. Nah, sebentar. Ini agak nge-lag, guys. Itu ya. Nah, itulah yang namanya infinite spherical well. Jadi kita bahas sistem sederhana dulu. Meskipun kalau kita cek ya, itu kalau kita cek persamaannya ya tentu saja ya, persamaannya nggak sederhana. Nah, kita cek. Nah, itu. Tapi ya gitulah pembelajaran. Itulah fisika, guys. Nah, ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita bisa lanjutkan dari sini. Nah, kita ambil saja, eh, kita ambil kasus yang gampang lah ya. Nah, di sini tentu saja bergantung dengan nilai L-nya berapa. Nah, ini ya L-nya itu. Nah, kita ambil aja kasus simpel ya. Misalkan saja, kalau misalkan L-nya 0, nah, kita ambil L-nya 0 nih. Nah, bagaimana nih kira-kira? Nah, kita ambil L-nya 0, jadi di sini D2U, DR kuadrat, tambahkan K kuadrat U sama dengan 0. Maka kita masih ingat ya, solusinya ini bagaimana? Solusinya ini itu adalah, solusi yang demikian itu kan kombinasi sin dan cos ya. Kita sebut A sin KR tambahkan B cos KR. Nah, itu ya. Nah, lalu, itu ya. Lalu kita bisa cari dari sini nilai A dan B berbasis syarat batasnya, gitu ya. Nah, kalau kita terapkan syarat batas yang sudah kita kenal dengan baik pada soalnya, yaitu sudah pasti ya bahwa fungsi gelombang dalam artian U-nya ini pada titik R sama dengan eh, di titik R besar itu pasti sama dengan nol. Iya. Nah, seperti itu. Itu ya. Nah, ini. Tuh. Itu solusi, itu syarat batasnya. Tapi oh ya, kita lupa ya. Bahwa solusinya itu ini, bukan sorry, bukan 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 R besarnya. Bukan R kecil, bukan U-nya, tapi R besarnya. Ini ya. eh ini kita ambil fungsi radial R besar, R di titik R sama dengan R besar, di situ sama dengan nol. Ya tentu saja R besarnya itu kan sama dengan U per R. Nah, gitu. Itu ya. Nah, ini. Oke. Itu syarat batasnya dulu. Nah, tapi sebelum ke sana, kita harus tahu. Ya, kita nyatakan dulu solusinya ya. Nah, bahwa R besar itu kan sama dengan U per R ya. Nah, U kecil dibagi R. Maka solusi yang ada di sini bisa kita nyatakan dalam R besar nih. Nah, R besar, ini U tadi, berarti kan A sinus KR tambahkan B cosinus KR. Nah, ini dibagi R kan. Nah, ini kan ya, dibagi dibagi R. Nah, itu. Nah, sekarang kita pelajari ini berdasarkan faktor keberhinggaan solusinya. Apakah solusinya berhingga? Kalau misalkan kita ambil R-nya mendekati nol, gitu ya. Di pusat bolanya itu harusnya solusinya berhingga, harusnya ya. Nah, maka kalau gitu, kalau kita masukkan di sini, itu ya, ini jadinya, berarti kan R besar R, gitu kan? Nah, ini ya. Nah, kita masukkan ya, A dikalikan sin nol, R-nya dibagi nol kan? Nah, ini ya. Tambahkan B cos nol dibagi nol, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, bagian mana yang membuat ini nilainya menjadi
blow up gitu ya. Nah ini kan cos nol itu kan satu, gitu ya. Satu dibagi nol itu tak hingga, gitu ya. Satu bagi nol itu tak hingga. Nah, ini sin nol, nol bagi nol kan tak terdefinisi. Maka kita fokus satu dibagi nol ini. Maka untuk melenyapkan ketidakberinggaan ini, kita harus paksa nilai B-nya itu sama dengan nol, gitu ya. Nah, agar ini nol dikalikan tak hingga kan nol. Sehingga kalau misalkan kita ambil B-nya ini sama dengan nol, maka solusi radial R-nya itu menyisakan bagian A saja, yaitu A per R kalikan sin KR. Gitu ya. Nah, ini. Sehingga solusi sementara menjadi seperti ini. Nah, kita nyatakan dalam persamaan 8. Nah, tentu saja kita libatkan syarat batasnya. Gitu ya. Dengan syarat batasnya di R, R sama dengan R besar, ini akan menjadi bagaimana? Nah, itu ya. Maka kita masukkan ya, untuk R sama dengan R besar, itu ya. Nah, hati-hati ya, R besar nih, R, R jari-jari ya, bukan bukan R besar solusi ya. Ini makanya dalam variabel ya sedikit agak rancu ya sebenarnya ya. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Nah, ini tuh ya, bedakan ya. Ini solusi radial dan ini R jari-jari. Sudah terlanjur basah guys. Ya sudah nggak apa-apa ya. Nah, ini. Maka di sini kita masukkan ya A per R besar. Sini sin K R kecilnya diganti R besar itu harus sama dengan nol. Maka pertanyaannya, sin berapa yang membuat itu sama dengan nol? Gitu ya. Nah, itu kan berarti kan sin berapa yang membuat ini sama dengan nol. Maka sin berapa? Ya bisa banyak hal. Bisa 180 pi atau 2 dikalikan 180, 360 ya, atau 3 kali 180 dan seterusnya. Nah, ini polanya itu kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu sin yang menghasilkan nilai nol. Maka di sini kita perubah menjadi n kalikan pi ya. Maka di sini KR besar sama dengan NP. Maka dari sini solusi dari K itu adalah NP dibagi R besar. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, maka dari sini kita punya solusi sehingga gitu ya. Ini kita libatkan ya di persamaan 9 gitu. Maka persamaan 8 itu menjadi bagaimana? Sehingga persamaan 8 menjadi itu ya. Nah, itu R R besar R itu kan A sin A sin KR kan? K-nya kan itu. Berarti kan di sini NP per R besar dikalikan R. Nah, ini ya. Oh, jangan lupa dibagi R kecil ya. Tadi ya. Nah, ini. Atau kalau kita nyatakan dalam U-nya, sini ya. Ini ya kalau U kan berarti kan R dikalikan R fungsi R ya. Ini jadinya kan gini. A sin NP dibagi R. Nah, dia. Karena sekarang ini bergantung sama N, di mana nilai N-nya itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, maka solusi R ini kita harus tuliskan ada Rn-nya. Dan ini tentu saja bergantung sama L ya. Ingat, di sini L-nya itu apa? Nah, L, L-nya itu nanti adalah ya variabel yang kita mainkan. Ini ya, ini UN, R gitu ya. Nah, berarti secara umum di sini harusnya bergantung pada L juga. Nah, dengan L-nya berapa tadi? Nah, kita sepakat L-nya 0 kan? Nah, ini ya. Di sini kan kita ambil L-nya 0. Maka solusi ini kita kasih aja indeks 0 di sini ya. Untuk mengindikasikan bahwa dia bergantung sama L. Dengan L-nya 0. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk mencari A ini kita bisa libatkan ya yang namanya dengan kita kerjakan dengan menerapkan syarat normalisasi itu ya. Nah, nanti langsung saja ya bisa dicoba sendiri ya. Kalau kita terapkan syarat normalisasi, kita akan dapatkan nah itu ya. Ini jadinya ini ya akar nah 2 per R besar ini sin NP per R besar dikalikan R. Ini ya. Tentu saja ini memenuhi syarat normalisasi. Bagaimana itu syarat normalisasinya? Yaitu 0, R-nya itu kita ambil gitu ya, hingga hingga R besar, ini U, ini ya.
U kuadrat R. Nah, ini R kuadrat DR itu harus sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kita ambil komponen komponen dari radialnya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan tuh. Gitu ya. Tuh. Nah, tapi tentu saja kita kan di sini tujuannya apa namanya? Tidak hanya mengambil nilai yang bergantung pada L sama dengan 0 saja. Itu ya. Nah, ini. Maka nanti ini kalau misalkan kita ambil in L-nya sembarang, gitu ya. Ini untuk L sembarang, itu ini untuk L sembarang. Nah, sejatinya itu ya. Jadi kan kalau L sembarang ya sebenarnya kita sedang sedang ingin menyelesaikan persamaan ini. Nah, itu tantangannya. Nah, kita kita kopas dulu ya. Nah, kita sedang ingin menyelesaikan persamaan 7 itu. Nah, tapi tenang saja, ini penyelesaian dari solusi ini tidak usah kita breakdown lagi ya, karena itu tugasnya Fismat, gitu ya. Nah, penyelesaian dari ini itu punya solusi umum dan tidak masalah kalau kamu langsung menuliskan ini. Ini solusinya itu seperti ini. UR itu ini ya, A dikalikan dengan R ini C L, nah K dikalikan R tambahkan B R N L K dikalikan dengan R. Itu ya. Nah, dengan C dengan N itu apa? Nah, C dengan N itu adalah fungsi Bessel sferis, gitu ya. Dan N itu adalah fungsi Neumann sferis. Ya, ini C itu adalah fungsi Bessel dari sferis dan NL itu adalah fungsi Neumann sferis ya. Nah, untuk membuktikannya ini tentu saja ada di Fismat dan itu panjang ya. Nah, seperti itu. Nah, karena kita nggak fokus ke sana. Oh iya, kita bicara kita jangan lupa kita juga bicara solusi energi loh ya. Hati-hati ya. Solusi energinya ini bagaimana solusi energinya? Nah, ini kita lupa ya. Nah, ini kita pindahkan saja guys kalau gitu. Nah, ini kita lupa masalah solusi energi karena itu penting sekali solusi energi. Nah, ini ya. Nah, ini dari sini. Nah, untuk bagian energi ya, solusi dari energinya ya tentu saja kita ambil lagi dari definisi dari K-nya tadi. K-nya kan di sini kan akar 2 ME per Haber ya. Nah, kita ambil dari sana. Nah, berarti kan K-nya akar 2 ME dibagi dengan Haber dong. Maka dari sini nilai energinya itu menjadi Haber kuadrat K kuadrat dibagi dengan 2M. Nah, di mana nilai K-nya itu kita sudah dapatkan dari persamaan 9 tadi. Nah, iya. Ini persamaan 9 tadi kan. Nah, sehingga dari sini dan energinya tentu saja bergantung pada N dan bergantung pada L. Ya, ingat ini spesifik untuk L-nya 0. Maka kita tulis N0 gini. Itu jadinya, masukkan ya, perhatikan N kuadrat, P kuadrat, ya, bar kuadrat, dibagi apa itu? Dibagi dengan 2M R besar kuadrat. Ah, iya. Ini persamaan 10. Gitu ya. Nah, itu. Jadi untuk N yang sama dengan 0, ini solusi ini kalau kalian sadari, ini adalah solusi yang sudah pernah kita pelajari di infinite square well, ya, potensial kotak tak hingga. Jadi infinite spherical well, potensial bola tak hingga pada L yang sama dengan 0, solusinya akan identik dengan solusi umum dari infinite square well, ya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Nah, tapi sekarang untuk L sembarang, ya tentu saja untuk nilai L sembarang, kan di sini kan tentu saja kita nggak mungkin ambil L-nya sama dengan 0 saja, ya. Maka nanti bisa kita ambil. Nah, bagaimana tuh L sembarang? Nah, dari sini ya. Nah, solusinya ada solusi Bessel sferis dan fungsi Neumann sferis. Nah, itu ya. Nah, definisi JL dan NL itu sudah pernah kita tahu ya. Nah, di mana kita tuliskan saja. Nah, di mana ini kita tahu ya, JL
X, kita definisinya ini. Min, sorry, min X pangkat L ya. Min X pangkat L. Nah, ini kalikan seper X, dx pangkat L. Gini ya. Kalikan sin X dibagi dengan X. Ya. Nah, sedangkan fungsi Neumann-nya, nah ya, fungsi Neumann itu definisinya itu ini. Itu ya, minus minus X pangkat L, ya, seper X, nah itu d dx pangkat L cos X dibagi dengan X. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, ya, artinya di sini L-nya sembarang, bisa berapapun. Nah, kalau bisa kita ambil, kalau misalkan L-nya 0, nah, C0 berarti ya. Nanti kalau kita masukkan X-nya 0, nanti jadinya gini, sin X dibagi dengan X. Iya. Nah, kalau misalkan L-nya 1, nanti ini C1 gitu ya. Itu sama dengan, nah ini langsung saja saya masukkan hasilnya ya. Sin X dibagi X kuadrat, itu dikurangi cos X dibagi dengan X. Nah, dan seterusnya ya. Nah, itu. Kalau fungsi Neumann-nya, nah itu nanti N0 itu ya, itu ini min cos X dibagi dengan X ya. Nanti ada juga untuk Neumann L-nya 1 itu ya. Itu nanti, nah itu nanti berapa? Itu ya. Bisa dilanjutkan ya. Kalau L apa namanya? L-nya 1 berarti kan ini itu ya, min X, jadi kan per X ddx dari cos X per X. Nah, ini kan tuh, ini ya, dicoret, coret gitu ya. Nah, tuh harusnya positif ya, karena min 1/1 dikalikan minus yang luar, ya. Nah itu, dan seterusnya ya. Nah ini, tuh ya. Nah, jadi tapi sebenarnya solusinya ini bisa kita apa namanya dekatin lagi loh, ya. Bisa kita pelajari lagi, bisa kita aproksimasi lagi, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat baik-baik, gitu ya, bahwa ini secara umum, gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa bahaskan, gitu ya. Bagaimana kalau kita bahaskan ini, gitu ya, untuk X yang sangat kecil sekali. Nah, itu ya, untuk X sangat kecil sekali. Nah, itu. Bagaimana kira-kira aproksimasinya? Nah, gitu kan ya, untuk X sangat kecil sekali. Maka dari sini tentu saja, gitu ya, di sini tentu saja nanti aproksimasinya itu, misalkan ya, eh, kan di sini kan ada bergantung sama sin dan cos ya, secara umum ya. Ada sin, ada cosnya, ada sin, ada cosnya. Nah, berarti kan sin X, nah itu kan kalau kita masih ingat deret ya, itu kan gini, X min X pangkat 3, tentu saja ini aproksimasi ya. Nah, di sini, nah, ini X pangkat 3 per 3 faktorial, tambahkan X pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya. Dan kalau dia cos X, itu kan, kalau nggak salah gini ya, ini fungsi genap 1 min X kuadrat per 2 faktorial, tambahkan X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita libatkan ini, nah, libatkan deret ini, sin dan cos masukkan ke fungsi Neumann dan fungsi Besselnya, maka nanti kita dapatkan ya, alias kita masukkan langsung gitu ya. Kita dapatkan, nah, langsung saja. Nah, J0 gitu ya. Nah, J0-nya, nah itu ya. J0 tadi kan sin X per X ya. Berarti kan per X dikalikan ini. X min X pangkat 3, 3 faktorial, dan seterusnya. Ini nanti jadinya kan, ini X dibagi X kan 1. Nah, iya. Dan fungsi Neumann-nya, setidaknya kita ambil N0 dan J0 gitu saja ya. Nah, itu fungsi Neumann-nya. Itu kan berarti kan tadi, N0-nya tadi kan min cos X per X kan. Berarti kan min cos X-nya tadi berapa? Cos X-nya tadi itu 1 min X kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya kan.
Nah, jadi kalau kita ambil suku pertama saja, satu dibagi X ini ya, itu sudah problematik nih, gitu ya. Nah, jadi kalau ini problematik, tentu saja problematiknya di mana? Ini ada seper X, gitu ya. Nah, kalau kita ambil, tadi kan kita sepakat ya, X-nya sangat kecil, alias X-nya mendekati nol gitu ya. Nah, suku Neumann-nya, gitu ya, suku dari suku Neumann-nya, N0 itu, nah, itu akan mendekati tak hingga, karena satu dibagi nol kan, jadi tak hingga kan. Maka problemnya adalah di sini, solusi dari ini, maka solusi umum di sini, maka kalau misalkan suku yang kedua ini tak hingga, ini kan yang ini, bernilai tak hingga, maka yang perlu di kill off adalah keberadaan B-nya. Maka B-nya harus kita ambil nol agar tak hingganya hilang, karena nol kali tak hingga kan nol. Nah, kalau C-nya itu tidak masalah. Nah, maka di sini N, fungsi Neumann-nya bernilai tak hingga, maka sisanya solusinya adalah A dan C itu saja. Itu ya. Tuh. Maka solusinya, solusi umumnya ya, nah itu, nah ini kita ambil B-nya sama dengan nol. Nah, maka ya persamaan 8 menjadi ya 8 menjadi itu ya. Oke. Nah, ini UR tentu saja bergantung sama NL ya. Nah, itu sisa A, R, CL, KR. Nah, ini ya. Dan K-nya itu kan tadi kan NP per R ya. Nah, ini CL, ini kan NP per R dikalikan R besar dikalikan R kecil ya. Nah, ini. Tapi nggak, bukan, sorry, sorry, bukan. Ini itu nggak bergantung sama, belum terlihat tuh ini bergantung sama L, nanti dulu. Nah, sabar dulu. Memang iya, memang bergantung pada L. Tapi K sama dengan NP per R tadi itu kan untuk L sama dengan nol. Jadi nggak sama ya. Nah, maaf, maaf. Jadi kita perlu eh, tahu ya ini UL gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita punya solusi baru. Solusi barunya itu adalah seperti ini. Ini ya. Nah, tentu saja, sebagaimana tadi pada bagian ini kita mengambil syarat batas pada R sama dengan R besar. Nah, ini juga sama nih. Nah, itu ya. Nah, ini kita ambil ya syarat batas di R. R sama dengan R besar, R jari-jari ya. Itu harus sama dengan nol. Nah, sehingga ini kita akan buat, ini ya, berarti kan ini A dikalikan R besar, CL, K dikalikan R besar, itu sama dengan nol. Nah, tentu saja jari-jari itu kan berhingga ya, tidak mungkin nol. A-nya juga tidak mungkin nol. Jadi perkalian A dengan R nggak mungkin nol. Jadi yang perlu kita ambil ini sama dengan nol, gitu ya. Maka kita punya CL, K dikalikan R, di sini sama dengan nol. Jadi pertanyaannya di sini adalah, sekarang pertanyaannya adalah, nah, nilai fungsi. Nah, ini katakanlah ini kita ambil X ya. Apa namanya? Fungsi. Sorry, jangan jangan X, tapi kita ambil saja suatu variabel, katakanlah di sini beta ya, N, L. Sekarang ada N-nya di sini. Karena di sini N-nya itu apa? N-nya itu adalah ragam kemungkinan akar-akar yang mungkin dari fungsi Beselnya. Jadi pertanyaannya itu adalah di sini sekarang, maka pertanyaannya nilai gitu ya fungsi Bessel berapa yang menghasilkan menghasilkan nol, ya, itu berapa ya. Tapi pertanyaannya itu, pertanyaan sekarang itu beta beta berapa ya. Nah, pertanyaannya beta NL berapa yang menghasilkan nol gitu ya. Maka secara konsep di sini ini kita sebut dengan, ini yang namanya kita sebut dengan akar-akar ya, kita sebut dengan akar-akar fungsi Bessel ya. Nah, itu akar-akar fungsi Bessel. Nah, berapa akar-akarnya ya bisa kita nyatakan dalam grafik ya nanti ya. Nah, itu sangat banyak sekali ragam-ragam akarnya itu ya.
Nah, ini makanya kita bisa gunakan ini menggunakan metode numerik ya. Nah, bisa kita upload pakai grafik kayak gitu, tuh ya. Nah, oke. Nah, itu ya. Jadi itu seperti itu. Sehingga sekarang kalau begitu, kalau kita punya K dikalikan R-nya itu sama dengan beta NL. Maka sekarang variabel K-nya bergantung sama N dan L. Nah, jadi urutannya seperti itu ya. Jadi sekarang U-nya itu selain daripada bergantung sama L saja, nah sekarang itu bergantung sama N juga. Karena di sini muncul dari sini. Nah, itu ya. Karena N-nya ini beragam. Itu ya. Maka di sini beta NL dibagi dengan R. Nah, R besar. Tuh, ya. Sehingga, nah, ini ya, sehingga apa? Sehingga solusi dari persamaan 9 itu menjadi bagaimana? 9 itu menjadi, jadi ya, ini U, sekarang ada N-nya. Nah, itu ya, sah kita katakan tuh ada N-nya. Di sini A, di sini C. Apa itu? CL ya. Kalau C-nya itu hanya L. Tapi di dalamnya ini ada beta NL per, per R besar dikalikan dengan R. Ini ya. Ini adalah solusi umumnya. Dan tentu saja nilai A itu adalah syarat normalisasi yang belum kita tentukan. Itu ya. Ini ya. Tuh. Itu ya. Nah, bagaimana dengan energinya? Nah, energinya ya gampang. Ya, bagian energinya tadi kan kita sudah dapat ya energinya ya di sini ya. Nah, rumus energinya tadi kan ini ya, H bar kuadrat K kuadrat per 2M. Nah, ini kalau ini masih sah ya karena sejak awal K ini adalah asumsi sejak awal sebelum L-nya ditentukan. Nah, tadi kan itu ya energinya itu kan rumusnya gini. Gini. Nah, ini ya energinya P itu kan sama dengan H bar kuadrat K kuadrat dibagi dengan 2M ya. Nah, nilai K-nya tadi kan bergantung sama apa ini? Beta NL dibagi R. Jadinya sekarang ini jadinya H bar kuadrat per 2M. R besar kuadrat kan beta dibagi R kan. Berarti ini beta NL kuadrat. Nah, makanya sekarang energinya ini bergantung sama N dan juga L. Jadi penting untuk kita mengetahui di sini akar-akar fungsi Beselnya itu berapa. Itu ya. Atau akar fungsi Besel sferis. Nah, itu ya. Tuh. Oke, nanti bisa dilanjutkan ya mengenai syarat normalisasinya bagaimana dan oh ya, jangan lupa ya bahwa solusi total ya, solusi total dari fungsi gelombang itu ada dua ya, jangan lupa ya. Nah, solusi totalnya kan tidak hanya U saja. Maka kita ingat-ingat ya, solusi total atau kita katakan itu sebagai solusi gabungan gitu ya. Nah, kemudian si, nah ini ya, ada N sekarang, ada L, NL dulu dari solusi radialnya ya, yaitu R N L ini, gitu kan. Jangan lupa solusi fungsi gelombang total itu dikalikan dengan ini, GLM, ini ya theta V, itu ya. Dari mana itu? Nah, lihat lihat hasil sebelumnya. Nah, lihat pada pertemuan sebelumnya fungsi gelombang itu ya yang sudah kita tentukan di sini. Nah, ini ada dua, R R besar dan Y ini. Nah, itu adalah solusi dari sign yang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat berkaitan satu sama lain. Karena di sini sekarang ada variabel M, maka ini tuliskan juga M. Nah, ini bergantung sama R, theta, dan V. Itu ya. Tuh. Dan kalau kita gabungkan RNL-nya tadi kan apa itu? Nah, RNL-nya ini tentu saja nilai A sekarang di sini, tentu saja ini bergantung sama N dan L juga. Ya, ANL itu juga. Nah, itu ya. Itu ANL, ini CL, K dikalikan R ya. Ini, oh ya, K-nya jangan lupa ya. K-nya diganti juga ya. K-nya tadi kan beta NL ya. Nah, itu beta NL dikalikan R dibagi dengan R besar. Ini ya. Dikalikan dengan YLM, theta, ya, YLM, theta, V. Nah, ini ya. Ini adalah solusi totalnya. Berarti ya.
solusi fungsi gelombangnya. Kalau yang tadi baru kita bahas radialnya. Dan bagian yang ini, ya, bagian yang solusi angular di sini, itu nggak penting bagaimana potensialnya. Apapun potensial yang terkait, fungsi bagian radial angularnya ini adalah ini, GLN. Tapi kalau potensialnya itu kita ganti, maka yang berubah hanyalah ini, RNL ini saja. Nah, itu ya. Nah, seperti itu. Oke, tuh. Nah, bisa dipelajari dengan baik tuh ya. Nah, ini ya. Tuh. Nah, oke ya. Nah, apa yang ingin kita katakan ini kemudian, ya, yang ingin kita katakan bahwa nanti kita bisa membahas ini dalam konteks atom hidrogen. Tuh ya. Nah, di sini. Tuh, yang kedua. Ini ya, ini 22.2 gini ya. Itu yang kita bahas adalah atom hidrogen. Nah, tentu saja ini penyelesaiannya sangat banyak ya. Nah, penurunannya sangat banyak, maka kita bisa cicil sekarang ya. Nah, nanti sisanya kita bahas pada pertemuan yang berikutnya ya. Nah, kita lihat kita mampu membahas sebanyak apa sekarang ini. Nah, ini. Jadi, atom hidrogen itu adalah sistem atom paling sederhana ya, yang terdiri dari satu elektron dan satu proton. Gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ini ya. Nah, sini itu ada satu elektron, katakanlah di sini ya, dan satu proton bermuatan positif di sini. Nah, katakanlah ini ya, ini itu punya jari-jari, jari-jarinya itu sebesar A, gitu ya. Nah, tentu saja, nah, potensial yang dirasakan oleh elektron, itu elektron itu akan merasakan potensial elektrostatis akibat medan listrik yang dipancarkan oleh muatan positif itu, proton itu sendiri. Jadi, potensial elektrostatisnya di sini ya. Nah, ini bisa kita tuliskan. Nah, itu VR. Nah, ini ya. Kan seperti ini. Kalau kita bahas ya. Min seperempat pi epsilon nol. Di sini E kuadrat dibagi dengan R. Gitu ya. Nah, ini kita tuliskan ini persamaan berapa ini enaknya. Ini persamaan 12 gitu ya. Ini 11. Yang ini persamaan 12. Gitu ya. Nah, itu. Jadi potensialnya hanyalah potensial itu saja sebenarnya, gitu ya. Apakah ada potensial lain sebenarnya yang kita ingin tekankan di sini? Itu pertanyaannya. Nah, itu yang menarik di situ. Apakah akan ada potensial lain di situ? Nah, tentu saja tidak ya. Nah, tapi yang kita bisa pelajari di sini, itu ya, energi kinetiknya sebenarnya di sini ada dua energi kinetik sebenarnya. Itu ya, energi kinetik. Nah, kenapa kita perlu bahas energi kinetik? Ya, karena nanti ini eh, energi kinetik itu ada dalam persamaan Schrödinger-nya, gitu kan ya. Nah, ada pada persamaan Schrödinger-nya. Nah, sebenarnya energi kinetiknya itu kan ada dua macam, gitu ya. Energi kinetik bagi proton dan energi kinetik bagi elektron, ya. Di mana energi kinetik kan rumusnya begini. Kalau kita bahas dalam konteks kuantum ya, dalam operator kan, itu min h bar kuadrat per 2m. Iya, karena ini proton berarti massa proton dikalikan Laplasiannya, Laplasian bagi koordinat proton gitu ya. Yang elektron min h bar kuadrat per 2m massa elektron dikalikan Laplasian koordinat bagi koordinat elektron gitu ya. Nah, kenapa ini begitu penting? Gitu ya. Karena di sini sebenarnya ada dua yang bergerak, proton dan elektron. Tapi kita ingat bahwa massa proton itu sangat jauh lebih besar dibandingkan massa elektron. Kurang lebih 1.800 kalinya lah ya, kurang lebih ya. Maka kalau kalau massanya lebih berat massa proton, logikanya energi kinetiknya itu lebih besar energi kinetik elektron. Itu ya, energi kinetik elektron. Nah, itu ya, dibandingkan proton. Maka nanti ini kontribusi ini ya bisa kita cancel aja.
Nah, karena ininya tuh sangat jauh lebih besar, mendominasi, gitu ya. Nah, kok bisa begitu, Mas? Ya kalian bayangkan saja, ada orang gemuk dan orang kurus lari. Nah, yang kurus kan masanya kecil. Nah, yang kurus kan masanya kecil. Yang gemuk masanya besar. Nah, kalau mereka berdua berlari ya sudah pasti yang kurus lebih kenceng larinya. Kalau lebih kenceng, ya kecepatannya besar. Kalau kecepatannya besar, berarti energi kinetiknya ya juga sangat besar. Gitu ya. Maka nanti ini Hamiltoniannya, nah, dia Hamiltoniannya itu kan T plus V. Ya, tapi itu nanti ini T-nya tuh itu. Jadi ini sebenarnya kembali ke persamaan persamaan Schrödinger biasa. M-nya ME, ya, Laplacian, tambahkan potensial apa namanya V potensial elektrostatisnya yaitu min seperempat pi epsilon nol E kuadrat dibagi dengan R. Nah, tentu saja nanti ini persamaan 13 ini itu H itu memenuhi persamaan Schrödinger. Nah, ini kan nanti nanti ini H ini ada dua suku ini memenuhi ini. H psi ini E kalikan psi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti persamaan Schrödingernya adalah persamaan Schrödinger secara umum itu. Nah, dia jadi persamaan Schrödingernya itu ya. Nah, bentuknya adalah sebagai berikut. Itu min H bar kuadrat per 2M Laplacian ini ya. Psi tambahkan V. Psi itu sama dengan E psi. Ya, saya tahu bahwa V-nya itu tadi. Nah, jadi nanti ini ya. Jadi V di sini nanti ini eh, kita bisa masukkan definisi dari potensial elektrostatisnya yaitu min K kuadrat dibagi dengan 4 pi epsilon nol dikalikan 1 R. Ya. Dan tentu saja Laplacian ini koordinat koordinat apa? Ya tentu saja operator Laplacian yang kita mau di sini itu ya itu pada koordinat bola. Iya. Nah, tentu saja kita nggak perlu masukkan kita tidak perlu masukkan operator Laplaciannya lagi karena pekerjaan memasukkan operator Laplaciannya itu kan sudah kita bahas kemarin ya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu di sini. Nah, ini kan semua adalah operator Laplacian di sini kalau kita baca ya persamaan 14 di sini. Nah, sudah kita otak-atik bolak-balik persamaan 14 ini menghasilkan apa? Solusi radial. Jadi masalahnya sekarang di mana? Solusi radialnya. Ini kan solusi radial. Tapi solusi radialnya tidak sembarang kok solusi radial. Ya, solusi radialnya tentu saja solusi radial yang sudah kita modifikasi. Yang kita misalkan R besar itu sama dengan U per R tadi itu loh. Ya, yang mana itu? Ya, nah itu ya bisa kita cek ya. Nah, yang mana itu? Ya, yang tadi kita bahas. Maka di sini kita panggil lagi yang namanya persamaan radial, gitu ya. Jadi ini nanti ini sudah kita modifikasi ya. Kalau kita otak-atik bolak-balik, nanti kita akan hasilkan cari solusi radial dan angularnya. Solusi angular itu sudah pasti sudah eksplisit ya. Solusi angularnya itu adalah yang tadi YLM, theta, dan V. Tapi kalau solusi radialnya bagaimana? Nah, makanya kita kerjakan sekarang pada persamaan radial. Ya. Nah, ini tuh. Dan tidak usah risau, tidak usah kita tuliskan bolak-balik. Nah, jadi kita ambil saja tadi persamaan radialnya, gitu ya. Nah, itu. Nah, persamaan radialnya itu sudah kita ambil ya tadi ya. Yang mana itu, guys? Nah, ini yang cukup susah. Nah, ini. Itu ya, persamaan 5 tadi. Ini ya. Nah, inilah yang kita mau. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal kopas-kopas saja. Nah, daripada lama-lama ya. Hmm, tuh. Nah, ini. Tuh. Ini jadi kita ingat-ingat lagi ini itu adalah persamaan 5 tadi ya. Nah, ini. Tentu saja kita lakukan sedikit modifikasi pada VR-nya. Tuh ya. Nah, di sini. Tuh. Ini.
Nanti kita modifikasi, ini VR-nya itu adalah itu tadi, min seperempat pi epsilon nol dikalikan E kuadrat dibagi dengan R. Itu ya, itu yang perlu kita waspadai. Nah, inilah, nah pekerjaan inilah yang selanjutnya itu sangat susah. Gitu ya. Ini saya nggak bohong, ini susah. Jadi kita perlu bekal vismat yang baik ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, gitu ya. Kita masukkan saja dulu ya nanti ya. Nah, dari sini ini min h bar kuadrat per 2m. Ini ya, ini D2U, ini DR pangkat 2, tuh ya. Masukkan semua nilai-nilainya, ini ditambahkan, ini ya, min per 4 pi epsilon nol E kuadrat per R, tuh ya. Itu tambahkan H bar kuadrat per 2M, sini ya, LL plus 1 dibagi R kuadrat U sama dengan E dikalikan U. Tuh ya. Nah, itu. Nih, persamaannya ya sangat tidak sederhana ya. Nah, meskipun kita lakukan permisalan-permisalan yang kita mau itu ya, permisalannya dianggap ini itu tetap saja tidak menurunkan tingkat kesulitannya. Ya, begitulah fisika, apalagi fisika kuantum ya. Nah, misalkan saja ya, ini kita ambil rho, katakanlah kita ambil apa ya misalkan ya. Nah, kita ambil aja, tapi sebelum itu ya, kok saya itu lebih kepikiran gini. Sebelum permisalan, saya tuh berusaha menghilangkan H bar kuadrat per 2M yang ada di sini. Nah, ini ya. Kita kalikan aja dengan min 2M per H bar kuadrat ya. Ini kalikan ini. Itu ya, ini kita kalikan. Nah, ini ya. Yang suku yang kanan juga sama kita kalikan juga. Min 2M per H bar kuadrat. M di sini, tentu saja M di sini itu adalah massa elektron. Ya, jangan lupa ya. E, ya. Ini, ini massanya massa elektron ya. Nah, itu. Nah, ini ya. Me di sini itu adalah massa dari elektron. Nah, itu ya. Maka dari situ kalau kita kalikan dengan min 2 Me per H bar kuadrat, suku pertama akan habis ya. Sisa ini D2U per DR pangkat 2. Suku yang kedua ini, itu ya, kita kalikan 2 Me per H bar kuadrat. Yang ini minus, kalikan minus, habis ya. Bisa positif ya. Nah, berarti di situ seperempat pi epsilon nol dikalikan 2 massa elektron dikalikan elektron kuadratnya dibagi dengan H bar kuadrat dikalikan dengan R-nya. Nah, gini kan ya. Tuh. Nah, ini bisa kita coret ya. Satu, di sini dua. Tuh ya. Nah, ini yang suku yang kedua, itu sama aja. Nah, sekarang ini minus, ya. Minus di sini kita kalikan dengan plus. Nah, lihat. Minus kalikan plus, ya minus. Nah, ini kan 2 Me per H bar kuadrat, di sini H bar kuadrat per 2 Me. Lenyap kan? Nah, sisa minus ini, sisa LL plus 1 dibagi dengan R kuadrat ya. Nah, itu dikalikan dengan U. Nah, yang suku yang kanan itu jadinya min 2 massa elektron E U dibagi H bar pangkat 2. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu ya. Ya, kita bisa jadikan ini seperti ini ya. Nah, ini. Itu. Nah, ini. Nah, ya, sederhanakan dulu lah ya. Ini, jadi poinnya itu saya ingin menuliskan ini menjadi seperti ini. Yang suku yang ini. Nah, itu kan jadi dua kan. Nah, iya. Ini jadinya apa ini? Me dikalikan E kuadrat dibagi dengan 2 pi epsilon nol H bar kuadrat R. Gitu ya. Nah, tuh, tuh ya.
Nah, tuh, jadilah seperti itu. Nih ya. Nah, ini. Oke, tuh. Nah, ini ya. Coba kita lanjutkan persamaan ini, guys. Nah, persamaannya sama sekali tidak sederhana ya. Mohon maaf, tapi memang seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, sini. Oke ya. Nah, dari sini tuh kita bisa lanjutkan ya. Nah, barulah kita ambil sebuah apa namanya? Kita itu ambil sebuah permisalan gitu. Nah, permisalannya apa ya yang enak ya? Nah, di sini. Nah, nah, pertama-tama gini aja dulu. Pertama-tama kita misalkan dulu ya. Misalkan dulu bahwa 2ME per H bar kuadrat itu adalah suatu variabel yang disebut dengan K ya, K kuadrat. Nah, ini kita ambil, nah, kita ambil saja di sini, kita ambil seminus-minusnya ya. Nah, di sini, min 2ME dikalikan E per H bar kuadrat. Kenapa kira-kira? Karena di sini energinya saja sudah negatif. Berarti kan, karena keadaan ini kan energi elektrostatisnya masih negatif kan di sini. Itu ya. Nah, makanya dari sini kita ambil kan kuadratnya seperti ini. Sah-sah saja. Sorry, kok ada akarnya ya? Nah, ini. Nah, gitu kan ya. Nah, maka akarnya kalau kalau kita ambil k-nya di sini jadinya adalah akar min 2 ME dibagi dengan H bar pangkat 2. Ya. Nah, ini kan ya. Nah, kenapa kalau kita tidak ambil k kuadratnya itu ini saja? Nah, 2 ME per E ini ya. Kenapa kalau kita tidak ambil k kuadratnya 2 ME E besar dibagi H bar kuadrat saja? Kenapa nggak ini saja? Pertanyaannya. Karena energinya negatif. Nah, energi elektrostatis itu negatif. Maka di sini K-nya, kalau kita ambil akar, berarti kan akar dari negatif. Ya kan? Akar negatif kan imajiner. Sedangkan kita tidak mengendaki K yang imajiner. Itu ya. Itu perlu kalian ingat baik-baik ya. Ini persamaan 5, ini kita tandai sebagai persamaan 6. Nah, ini ingat-ingat ya. Konstanta-konstanta ini penting sekali untuk nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau begitu, nah, kita juga eh, jadi jadinya ini menjadi ya. Nah, ini itu kita jadikan gini ya. Nah, ini jadinya, nah, ini ya, kita ambil gini ya. Nah, berarti kan D2U. Nah, ini kita bagi dengan DR square, tambahkan. Nah, ini biarlah suku ini itu tetap ya. Karena kita tidak sedang memodifikasi ini. Jadinya itu yang luas kanan itu sama dengan K kuadrat dikalikan U kan. Iya, minusnya juga ikut K kuadrat. Nah, kita bagi aja dengan K kuadrat masing-masing ya. Nah, kita bagi. Nah, sekarang, nah ini terkesannya bulat ya. Tapi lihatlah keindahan ceritanya dan apa yang dihasilkan. Itu ya. Ini kalikan aja dengan seper K kuadrat ya. Ini juga sama, seper K kuadrat. Berarti ini habis ya, salah satu ya. Nah, itu. Ini. Kenapa saya bilang indah? Karena ujung dari sini itu adalah yang ujung dari suatu hasil eh, eksperimen yang sudah dibahas mungkin puluhan ratusan tahun yang lalu oleh spektroskopi. Tapi kita buktikan secara teoritis sekarang. Inilah kehebatan kuantum di sini. Berarti dari sini jadinya seper K kuadrat D2U ya DR kuadrat ini tambahkan. Nah, suku yang ini itu tetap ya, pasti ya, nggak berubah dong. Itu ya. Ini saya tuliskan gini saja. Ini kan berarti kan ingat ya dibagi K kuadrat ya. ME kuadrat dibagi 2 pi epsilon 0 H bar kuadrat ya.
dibagi dengan K kuadrat. Nah, berarti dari situ, nah kita pisahkan ya, K kuadrat itu kan ya K dikalikan ini R-nya, nah, ini K dikalikan R, kan boleh seperti ini ya. Nah, gitu kan ya, K dikalikan K, R. Nah, kan K dikalikan K kan K kuadrat juga. Nah, ini. Nah, ini min L. L plus satu. Nah, ini kan dibagi dengan K kuadrat ya. Ini. Nah, ini. Waktu itu 1 dibagi K kuadrat R kuadrat. Saya pisahkan gini ya, KR pangkat 2. Kan gini boleh juga. Ini sama dengan U. Gitu ya. Nah, itu. Itu ya. Nah, sekarang kita misalkan saja yang ini ya, K dikalikan R itu sama dengan rho gitu ya. Nah, ini. K dikalikan R itu sama dengan rho gitu. Ini berarti rho pangkat 2 ya. Nah, ini jadinya seperti itu ya. Maka kita punya sekaligus kita sekaligus kita pindahkan U yang di kanan itu ya ke ruas kiri. Nah, buat ini jadi satu gini ya. Nah, ini kan kita kalikan dengan U. Nah, ini sama dengan nol. Itu ya. Ini positif kan? Jadi negatif ya. Minus satu gitu ya. Nah, ini. Tuh. Nah, ini. Tuh ya. Atau atau nggak usah ya. Oh, atau gini aja. Nggak usah lah kita pindahkan. Tapi yang ini, nah, sudah lah, biarin gitu aja ya. Kita terlalu banyak memindahkan. Nanti dulu lah. Ini ya, tambahkan. Ini ya. Ini. Terus kita perlu misalkan, sorry, sebelum ke sana. Sebelum lebih lanjut, kita misalkan lagi saja, lebih sederhana gitu ya. Kalau ini itu adalah variabel row, jadi ya, maka dia ini dimensionless kan, parameter ini. Maka kita perlu misalkan saja, yang misalkan juga yang ini itu adalah row juga. Tapi untuk membedakan row satu dengan row yang lain, kita ambil saja ini row 0 gitu ya. Nah, sehingga hasilnya kan seperti ini. Ha- Hasil yang merupakan suatu variabel yang dimensionless gitu ya. Row 0 dibagi row. Nah, ini kan row kan dimensinya adalah itu sama dengan row. Maka kalau dimensi yang sama kita bagi, ya dimensionless. Maka di sini min L, L plus satu dibagi dengan row kuadrat ya. Nah, itu dikalikan dengan U sama dengan U. Nah, baru kita pindahkan ke ruas kanan ya. Nah, itu ya. Jangan lupa ya, kita tandai juga permisalannya. Permisalannya di sini itu adalah, jadi ya, biar kita nggak lupa ya, row 0. Karena nanti permisalan ini itu tetap kita pakai sampai hasil akhir gitu ya. Nah, ini 2pi epsilon 0 bar kuadrat K. Gitu ya. Dan rho-nya itu kan K dikalikan R. Ya, ini permisalan. Tuh. Nah, itu ya. Tuh. Maka dari sini kita dapatkan ini. Ya, atau kita pindahkan ke ruas kanan ya, bagian yang ini ya. Nah, kanan tuh boleh juga. Maka ini kan menjadi 1 K kuadrat D2U. Ini ya, DR pangkat 2. Tambahkan. Nah, ini kan U kalikan satu kan. Satu dikurangi ini. Ini kan positif kan, jadi negatif ya. Rho 0 per rho. Ini negatif jadi positif, pindah ke kanan. Ini L, L plus satu dibagi rho kuadrat dikalikan U. Itu ya, kalau pindah ke kanan, berarti ini sudah sama dengan ya. Nah, pindahkan ke kanan. Itu ya. Oke. Nah, jadi ya PR kita sekarang adalah menyelesaikan persamaan itu tadi. Itu ya. Ini persamaan 11, ini 13 ya. PR kita nanti adalah menyelesaikan ini. Nah, ini disebut saja persamaan 14. Nah, inilah persamaan yang nanti kita harus bisa selesaikan. Itu ya. Itu pertanyaannya. Itu ya. Nah, ini. Jadi nanti dengan ini, nah kita akan dapatkan U R yang bagaimana. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya, untuk mencari solusinya ya kita kopas dulu lah ya. Nah, ini. Ini. Nah, ini. Bagian tersulitnya itu adalah bagian masalah deretnya itu, guys. Itu yang susah.
Nah, ini ya. Oke. Nah, ini tugas kita adalah mencari U-nya itu bagaimana. Ini ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, kita sekarang akan bahas dulu, ya. Kita akan bahas dan tentukan bagaimana perilaku solusi ini pada bagian asimptotiknya. Nah, asimptotik itu artinya kalau kita ambil R-nya itu mendekati tak hingga, gitu ya. Maka kalau R-nya tak hingga, maka di sini kan tidak ada R, tapi adanya rho. Maka variabel rho-nya, rho kan kalikan R kan, maka rho-nya juga mendekati tak hingga. Sehingga kalau rho-nya mendekati tak hingga, maka ini akan menjadi seperti ini. Ya, sebagai kuadrat D2U, ya, dr kuadrat ini sama dengan U. Gitu ya. Nah, atau kita bisa tuliskan saja ini D2U. Nah, ini ya, dr kuadrat sama dengan atau minus k kuadrat U ini sama dengan nol. Itu ya. Nah, ini kita misalkan saja persamaan 15. Dan kalau kita pahami divismat ya, solusi ini itu solusi yang sudah eksak ya nilainya ya. Nah, itu. Dengan solusi, nah solusi dari persamaan 15 itu adalah nih, solusinya eksponensial. Ini ya, yaitu UR, iya, itu adalah, oh sorry, bukan R ya, tapi di situ, oh iya, saya lupa ya, ini masih R ya. Nah, sebentar ya. Saya lupa sesuatu. Di sini kan masih R ya. Di sini R dan di sini rho. Nah, itu kan kesannya tidak adil ya. Maka sebentar, sebelum kita bahas perilaku asimptotiknya, alangkah lebih baik. Sebenarnya ini sah-sah saja. Kita tuliskan seperti ini tuh sah-sah saja, boleh-boleh saja, nggak masalah. Tapi kok lebih baik kita konsisten ya, kita ambil saja juga ini dinyatakan dalam rho juga, gitu ya. Jadi kalau kita punya tadi kan rho sama dengan k dikalikan r ya, maka tentu saja variabel yang berpengaruh di sini adalah turunan u terhadap r-nya, gitu kan ya. Berarti kan turunan u terhadap r. Nah di sini u-nya kan bergantung sama rho kan sekarang kan, du d rho. Berarti kan di sini d rho dr ya. D rho dr itu artinya rho diturunkan terhadap r. Hasilnya kan k kan. Maka ini jadinya k du d rho, gitu ya. Nah kalau kita ambil turunan dua kalinya d2u dr square ke sini, gitu ya, jadinya kan d per dr du dr kan. Nah, d per dr-nya itu kan adalah d per d rho, sini ya, d rho dr, ini du dr, gitu ya. D rho dr itu adalah k ya. Jadi di sini k, du dr-nya itu adalah k du d rho, berarti k dikalikan k kuadrat. Di sini jadinya d2u d rho pangkat 2, gitu ya. Nah, alhasil, ya sebenarnya sama saja, ujung-ujungnya sama saja. Boleh kok kita menyatakan ini dalam U sebagai fungsi R, tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Gitu ya. Kalau ini kan jadinya, kalau misalkan kita tanpa mengubah ya, berarti ini jadinya A, E pangkat positif KR, tambahkan BE pangkat minus KR. Kan rho-nya kan sama dengan K dikalikan R. Berarti kan di sini A, E pangkat rho, tambahkan BE pangkat minus rho. Sama saja. Cuma demi konsistensi, itu lebih baik kita nyatakan dalam rho saja. Gitu ya. Nah, itu. Secara matematis tidak salah, tapi secara konsistensi itu tidak indah, gitu ya. Maka ini, nah sehingga kalau kita nyatakan seperti itu, ini ya, solusi ini akan menjadi seperti ini. Jadi kan di 2 U dr kuadrat kan hasilnya ini, K kuadrat dibagi dengan K kuadrat. Hasilnya kan lenyap kan? Nah, jadinya apa? Yaitu D2U. Nah, D rho kuadrat itu sama dengan apa? Yang ruas ini, nah, ini ya. Nah, kita tuliskan lagi saja. Nah, ini kan ya. Tuh. Nah, ini ya. Nah, sehingga kalau kita bahas perilaku asimptotiknya, persamaannya ini kan berubah menjadi seperti ini. Ini coretnya, tuh jadinya gitu kan. Nah, ini jadinya D2U, ini ya, ini D2U, D rho kuadrat ya, sama dengan U.
ini ya, di rho kuadrat itu sama dengan U. Gitu ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Ini ya. Berarti ini jadi rho kuadrat ya. Ini K kuadratnya kan lenyap ya. Nah, ini. Nah, tuh. Tuh ya. Nah, solusinya sama juga. Nah, solusinya sama juga. Ujung-ujungnya itu adalah seperti ini. Nah, itu ya. Ujung-ujungnya adalah yang ini. AE pangkat rho tambahkan BE pangkat minus rho. Ini ya solusinya ya. Itu solusinya sangat penting sekali. Nah, ini. Ini ya. Tuh. Itu yang kita mau. Ya. Nah, ini. Oke. Ingat, ingat ya. eh, kita baru mendekat, baru mengaproksimasi persamaan diferensialnya, belum solusinya. Gitu ya. Aproksimasi persamaan diferensial mengakibatkan solusinya menjadi persamaan 16 ini. Tapi kalau kita aproksimasi lagi dengan konsistensi yang sama, R mendekati tak hingga, maka solusi ini akan blow up juga. Kalau kita ambil rho-nya tak hingga, tapi di sini UR dan sama dengan AE pangkat tak hingga tambahkan BE pangkat minus tak hingga. Gitu ya. E pangkat minus tak hingga adalah nol. E pangkat tak hingga adalah tak hingga. Nah, solusinya akan blow up dong, besar dong, membesar, blow up. Maka kita harus peel off, ya, kita harus lenyapkan ketidakberinger ini dengan mengambil A-nya itu sama dengan nol. Gitu ya. Kalau satu nggak bisa. Nah, satu kali tak hingga tetap tak hingga. Karena yang membunuh tidak hingga hanyalah nol. Sesuatu yang besar, kita kalikan dengan nol, ya hasilnya habis. Nah, sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa A-nya itu sama dengan nol. Kalau A-nya sama dengan nol, maka solusi yang baru itu menjadi seperti ini. UR-nya itu sama dengan, itu ya, bersama 16 itu menjadi B, E pangkat minus rho. Itu ya. Nah, ini adalah solusi radial. Ya, tuh. Nah, tuh. Seperti ini ya. Nah, ini. Tuh. Tapi apakah cukup ya kita bahas ini dalam konteks R mendekati tak hingga? Nah, kita juga harus bahas juga bagaimana kalau misalkan kita perlihatkan dari atom hidrogen ini pada jari-jari mendekati nol. Artinya pada pusat pusat bola dari atom hidrogen itu. Ya, itu. Atom hidrogen ini kan kita sepakat ya bahwa modelnya dimodelkan dalam bola, gitu ya. Nah, bola itu kan punya pusat jari-jari. R-nya sama dengan nol. Apa yang terjadi ketika R sama dengan nol? Solusinya juga harus mengandung keberhinggaan pada R sama dengan nol. Gitu ya. Maka kita juga harus kaji juga. Nah, gitu ya. Maka kita ambil juga kasus, gitu ya. Nah, kalau kita ambil R mendekati nol, maka konsekuensinya kita akan bahaskan untuk kasus rho mendekati nol. Gitu ya. Maka kita tentu saja akan memodifikasi lagi persamaan radial dalam bentuk rho yang ada di sini. Gitu ya. Tuh, modifikasinya bagaimana? Ya, kita lihat dulu. Nah, ini kan ya. Nah, kalau kita cek, di sini ada dua rho, ya, yaitu rho dan rho kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau rho-nya mendekati nol, berarti yang lebih besar. Atau kalau rho-nya sangat kecil sekali, maka logikanya besar mana? Seper-rho dan seper-rho kuadrat. Ya, ya jelas lebih besar kontribusi seper-rho kuadrat. Itu pasti. Itu logika matematik itu seperti itu. Seper-rho kuadrat jauh lebih besar daripada seper-rho. Maka suku yang ini akan kita cancel saja. Dan ini juga. Nah, ya, kalau rho-nya mendekati nol, rho satu dibagi pangkat dua, dibagi satu dibagi pangkat satu, jelas lebih besar satu dibagi pangkat dua. Maka kalau begitu, aproksimasi ini menghasilkan seperti ini. Nah, D2U d rho kuadrat itu sama dengan L plus 1 dibagi, itu ya, rho kuadrat dikalikan U. Itu ya. Nah, ini. Nah, jadi PR kita sekarang adalah menyelesaikan persamaan diferensial pada persamaan 17 ini. Gitu ya. Nah,
Itu. Ini tentu saja persamaan diferensial yang berbeda loh ya dengan persamaan diferensial apa namanya yang kita bahas di sini. Yang ini kan enak, solusinya eksponensial dan B eksponensial. Ya ini beda khusus nih, gitu ya. Nah, kita bisa selesaikan secara manual tentu saja ya. Nah, gampangannya kita kumpulkan saja U dengan U-nya, gitu ya, dan rho dengan rho-nya. Tuh. Nah, di sini. Ini ya. Nanti ini D per D rho, ini DU D rho, gitu ya. Itu sama dengan, kan gini ya, L plus 1 dibagi rho kuadrat dikalikan U kan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Nah, ini. Oke. Nah, coba kita ambil ya, apa ya kira-kira solusi yang tepat untuk menyelesaikan problem ini, gitu ya. Nah, ini. Ya, solusinya tentu saja, nah ini masih masih tidak mudah ya. Nah, ini. Coba kita pikirkan dulu. Ini ya, ya sudah kita tidak usah buktikan ya, karena akan eh, kelamaan ya. Nah, coba kalian pikirkan dulu secara logika. Nah, itu. Apa solusi dari persamaan 17? Atau selesaikan itu. Tuh, tuh ya. Ya, solusinya itu eh, bisa kita gunakan ini ya, kita asumsikan solusi saja ya. Solusi Euler-Cauchy gitu ya. Nah, ini, nah solusi umum gitu ya. Nah, kita bisa gunakan solusi umum seperti ini. Nah, U-nya itu bergantung pada rho gitu ya. Nah, ini. Tadi ini bukan R lagi ya, tapi rho ya. Sorry, ini salah ya. Ini rho. Nah, ini nanti ini kita ambil saja, tentu saja rho pangkat K gitu misalkan ya. Jadi kalau kita turunkan nanti ini dari sini du d rho dan sama dengan K rho. K pangkat min satu. Kalau kita turunkan dua kali, berarti di sini yaitu K dikalikan K min satu rho pangkat K min 2. Gitu kan ya? Nah, maka yang ruas kiri ini kan menjadi seperti apa? Jadi seperti ini kan? Itu ya, maka itu jadinya K dikalikan K pangkat min satu rho dikalikan K pangkat min 2 ya. Yang ini L plus 1 di situ per rho pangkat 2 U, U-nya itu adalah rho pangkat K kan? Nah, gini ya. Nah, dari sini kita punya K, K min 1, rho pangkat K min 2. Ini kan jadinya L plus 1, rho pangkat K dibagi rho kuadrat kan, jadinya rho pangkat K min 2, gini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa kita kumpulkan jadi satu ya. K dikalikan K min 1 ya. Ini min L plus 1. Ini kan jadinya rho pangkat K min 2 sama dengan nol. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan karakteristik. Nah, di sini ya. Nah, di sini tentu saja kalau ini sama dengan nol, kalau kita kehendaki ini sama dengan nol, kita harus ambil yang dalam kurung ini sama dengan nol. Artinya kita punya K min satu min L plus satu harus sama dengan nol. Atau kita nyatakan di sini, gitu ya. Ini kita bisa tuliskan di sini. Kan kita ingin mencari K ya kan? K kuadrat min K, sini min L plus satu sama dengan nol ya. Nah, kalau kita gunakan rumus ABC ya, K, 1, 2, ya.
Ini kan kita bisa gunakan rumus ABC, guys. A sama dengan satu. Yang nempel sama satu itu kan satu. Yang nempel sama K ini adalah minus satu. Yang nempel sama ini itu C ya. Nah, itu C-nya itu adalah, ini ya, C-nya itu adalah minus L plus satu. Gitu ya. Kalau rumusnya kan gini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Itu ya. Nah, ini. Jadi kalau kita masukkan ini, nanti kita akan temukan ya, ini ya. Nah, ini akan temukan min B. B-nya kan min satu kan, berarti positif satu. Plus minus B kuadrat, min satu kuadrat satu, min 4AC. Min 4A dikalikan C ya. C-nya minus, berarti kan L plus satu. Ini ya. Dibagi dengan 2 dikalikan A. Tanya kan satu kan, 2. Itu ya. Tuh, ini. Nanti ini kita akan dapatkan dua hasil ya. Yang pertama, K-nya itu adalah L plus satu. Yang kedua, K-nya itu adalah minus L. Itu bisa kalian buktikan sendiri ya. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan ya, maka maka solusi umumnya ini ya. Tadi kan U, rho itu sama dengan rho pangkat K ya. Ingat ya, ada dua K yang kita izinkan di sini, yaitu L plus satu dan K-nya minus L. Mana yang dipakai? Dua-duanya bisa dipakai. Lalu bagaimana cara kita menyatakan eh, solusinya di sini? Ya, gabungkan aja kedua-duanya. Nah, yang pertama yang L plus satu. Nanti kita tuliskan C ya. Rho pangkat K kan? K-nya L plus satu. Yang lain, yang tadi, yang min L, itu adalah D, rho pangkat min L. Nah, ini ya, itu solusinya. Nah, itu ya. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 8, 18. Itu ya, itu solusinya. Itu ya. Oke. Nah, ini. Tapi ini kita kan baru mengaproksimasi persamaan diferensial sehingga kita menemukan solusi. Aproksimasi untuk rho mendekati nol kan? Tapi kita belum mengaproksimasi solusinya. Nah, ingat ya, aproksimasi solusinya untuk rho mendekati nol ini ya. Nah, ini gampang saja. Berarti kan yang jelas yang asimtotik pengaruh itu adalah ini ya, kena faktor ketidakberhinggaan. Berarti kan di sini rho ini kan ya, C kalikan nol ya, whatever itu berapa, D per rho pangkat L. Berarti kan 0 pangkat L. Gini ya. Tadi kan minus kan seper rho pangkat L artinya. Ini dibagi 0, ya jelas hasilnya tak hingga lagi. Nah, untuk melenyapkan ketidakberhinggaan, ambil saja D-nya 0. Gitu ya. Nah, seperti ini. Sehingga solusi U ya bersama Schrodinger tadi yang bergantung pada rho untuk rho mendekati 0 itu D-nya lenyap. Berarti C rho pangkat L plus satu. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 19. Gitu ya. Jadi kita punya dua dua solusi di sini. Tentu saja ini belum solusi tuntas ya. Masih 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 banyak langkah yang harus kita lewati di sini. Nah, gitu ya. Ini masih baru sekian langkah ya. Ini persamaan 19 dan ini tadi kita sudah punya solusi bagi perunya yang menerai tak hingga itu seperti ini. Lalu bagaimana kita kita menyatakan solusi yang benar, yang rho-nya mendekati tak hingga atau rho-nya mendekati nol? Ya tetap saja kita pakai dua-duanya. Kita akomodasi kedua-duanya. Gitu ya. Nah, kita gitu ya. Kita bisa akomodasi kedua-duanya. Gitu ya. Maka ini ya solusi gabungannya. Nah, ini ya. Ini kan ada konstanta C. Nah, di sini ada konstanta B. Nah, gabungkan aja. Satunya B eksponensial, gitu ya. B dikalikan C ya. Satunya E pangkat min rho. Di sini satunya rho pangkat L plus satu. Gitu ya. Nah, ini. Gitu. Tapi lagi-lagi, kalau kita eh, kerjakan ini, gitu ya, itu, nah ini masih ada faktor E pangkat min rho ini. Ini ya, ini masih ada faktor asimtotiknya. Gitu ya. Nih, kalian bisa plot ya.
E pangkat minus rho itu bagaimana? Masih masih berlaku, masih masih ada pengaruh sifat asimptotiknya, gitu kan? Entah kita masukkan rho-nya tak hingga atau minus tak hingga, nggak mungkin ya. Itu itu ya. Tapi yang jelas dia masih ada faktor asimptotiknya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita gabungan seperti ini masih tetap problematik. Nah, maka caranya bagaimana untuk melenyapkan ketidakberhinggaan ini, ya, atau untuk melenyapkan perilaku asimptotiknya ini, itu ya, ya, yang disebabkan oleh eksponensial Lagrange ini, nilai B kalikan C ini harus kita misalkan sebagai suatu fungsi yang bergantung pada rho, ya. Misalkan saja fungsinya itu adalah hmm, fungsi nu gitu ya. Nah, ini itu fungsi apa ya misalkan ya. Nah, misalkan saja fungsi nu kalikan rho itu ya. Nah, ini adalah fungsi. Jadi kita nyatakan BC-nya bukan sebagai konstanta. Ini ya. Tapi kita nyatakan sebagai suatu fungsi. Fungsi ini nanti yang kita harapkan agar ini dapat melenyapkan gitu ya, melenyapkan perilaku gitu ya, perilaku apa? Perilaku asimptotiknya. Itu ya. Nah, maka kita punya solusi ini menjadi seperti ini. Rho sama dengan nu. Rho, itu ya. Rho pangkat L plus 1, nah E pangkat minus rho. Nah, ini ya. Ini persamaan 20. Gitu ya. Oke. Nah, inilah solusi yang benar-benar nanti kita akan cari, ya. Akan cari dengan langkah-langkah yang tidak pendek. Ya. Nah, ini aja baru setengah langkah. Ya. Ya. Nanti langkah berikutnya, itulah tugas kita. Nah, kita bisa lakukan itu nanti pada pertemuan berikutnya ya. Nah, ini. Nanti PR kita adalah mensubstitusikan persamaan 20 ini ke persamaan berapa? Ke persamaan yang kita sebut persamaan yang ini. Nah, mana tadi? Ini ya. Nah, ini. Ini persamaan 14 ini. Nah, ini kan termodifikasi jadi ini. Persamaan 14 juga. Nah, kita masukkan ke persamaan 14. Tuh. Nah, tentu saja kita nggak mungkin lakukan sekarang, karena ini pekerjaan yang berat. Kita lanjutkan besok saja. Gitu ya. Nah, selamat belajar. Semoga sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.